Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi wa bihi wabarakatuh. nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma amin. Alhamdulillah akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kelas bahasa Arab mudah kita. Kita masih pada bab ketiga ya, murojaah, mubtada dan khobar. Bab ketiga, mubtada dan khobar. Yang dua bab sebelumnya, bab yang pertama adalah pengenalan kalam, pembagian kalam fiil, isim, dan huruf ya. Fiil, isim, dan huruf. Kemudian dilanjut bab kedua yaitu fiil, fa'il, dan maf'ul bihi. Fiil, fa'il, dan maf'ul bihi. Adapun bab yang ketiga yaitu mubtada dan khobar. Insya Allah kita semuanya juga sudah mengetahui bahwasanya kalimat yang bahasa Indonesia kalimat itu kalau dalam bahasa Arab itu jumlah ya, bahasa Arabnya jumlah, dan jumlah yang sempurna itu terdiri dari dua macam, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Oke, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang dimulai dengan isim. Ya, adapun jumlah fi'liyah jumlah yang dimulai dengan fi'il ya, baik itu fi'il madhi ataupun fi'il mubtada, fi'il mudhari', baik itu fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Baik, itu dua rukun penting dalam jumlah fi'liyah ya. Adapun maf'ul bihinya itu adalah tambahan untuk penjelasnya. Kemudian jumlah yang dimulai dengan isim itu dinamakan jumlah ismiyah, terdiri dari dua rukun penting yaitu mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Mubtada sesuai katanya, mubtada dari kata ibtada'a itu artinya memulai, ya, dimulai dengan isim. Posisinya sebagai mubtada. Bila ada mubtada yang sebagai rukun pertama, maka diperlukan khobar sebagai rukun yang kedua. Khobar itu adalah pemberitahuan informasi ya, kepada si mubtada ini. Ya, kalau hanya mubtada saja maka jumlahnya tidak sempurna. Diperlukan mubtada dan juga khobar. Nah, mubtada itu biasanya adalah berupa isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu normalnya atau biasanya itu ada, atau apa namanya, di depannya ada alif lamnya ya. Kitabun, al kitabu. Nah, biasanya mubtada itu ya, di isimnya itu ada alif lamnya. Al kitabu, al madrasatu ya, al qalamu, al haqibatu dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini kalau khobar tadi adalah informasi ya, mengabarkan kondisi mubtada. Nah, lalu bagaimana kedua hukumnya? Ya, kita ketika melihat atau membaca suatu jumlah kalimat, maka kita perlu ketahui dulu ini jumlah ismiyah kah atau jumlah fi'liyah kah. Oke, kemudian kalau sudah tahu jumlah ismiyah, maka sudah pasti ada dua rukun penting yaitu mubtada dan khobar. Lalu kita tentukan mana yang mubtada, mana yang khobar. Ketika kita sudah mengetahui mana yang mubtada, mana khobar, lalu kita masuk ke kondisi atau keadaan posisi tersebut, ya, keadaan posisi tersebut. Nah, di sini disebutkan bahwasanya atau kaidah mubtada dan khobar sama-sama atau keduanya adalah marfu. Keadaan baik mubtada dan khobar adalah marfu. Marfu normalnya adalah berharokat dhammah. Marfu normalnya berharokat dhammah. Kalau kita perhatikan di sini contohnya Zaidun muslimun. Zaid adalah seorang muslim. Nah, tadi disinggung bahwasanya mubtada biasanya dimulai dengan alif lam isimnya. Tapi Zaid ini bukan alif lam. Perlu diketahui bahwasanya ma'rifah, isim ma'rifah itu ada macam-macamnya.
Isim ma'rifah ada macam-macamnya, di antaranya adalah yang pertama isim yang dimulai dengan alif lam, ya, yang tadi kita singgung. Al-kitabu, ar-rojulu, al-mar'atu, al-madrasatu, al-muallimu, dan seterusnya. Dan yang kedua dari macam isim ma'rifah yaitu alam. Yaitu apa? Alam. Alam itu adalah nama, ya, baik nama orang, nama tempat, dan nama-nama yang lainnya. Itu dinamakan alam. Nah, Zaid ini merupakan alam, ya, merupakan alam, ya. Jadi di sini Zaid, ya, termasuk isim ma'rifah karena dia alam. Oke, nama laki-laki Arab, Zaidun. Oke, nah Zaidun itu posisinya sebagai mubtada. Bila ada mubtada, maka diperlukan khobar. Khobarnya mana? Yaitu muslimun. Zaidun muslimun. Keduanya sama-sama marfu, maka kita dapati Zaidun, ya, kita mengirobi bagaimana? Zaidun mubtada marfu dengan dhammah. Begitupun muslimun khobar marfu dengan dhammah. Ya, yang nomor dua seperti itu. Ar-rojulu solihun. Laki-laki itu loh adalah orang yang solih. Ya, laki-laki itu loh adalah orang yang solih. Ar-rojulu dimulai dengan isim, yaitu isim ma'rifat tepatnya karena ada alif lamnya. Ya, mengi'rabinya bagaimana? Mubtada marfu dengan dhammah. Solihun juga seperti itu. Khobar marfu dengan dhammah. Oke, ya. Berbeda kalau misalnya mubtada tadi isim ma'rifah, maka khobarnya itu nakiroh. Nakiroh itu kebalikan ma'rifah dalam arti, ya, harus bertanwin. Ya, kalau ma'rifah tadi nggak boleh ditanwin, yang untuk kemasukan alif lam. Ya, isim yang kemasukan alif lam tidak boleh bertanwin. Itu ciri khas dari isim ma'rifah. Adapun ciri khasnya dari nakiroh itu bertanwin. Kalau kita perhatikan 1 sampai 5 di sini, khobarnya bertanwin semuanya. Muslimun, solihun, solihatun, jamilun, nadhifatun. Ya enggak? Kalau misalnya khobarnya di sini pakai alif lam, al-muslimu, as-solihu, as-solihatu, al-jamilu, an-nadhifatu, maka dia bukan lagi khobar. Posisinya bukan lagi khobar, melainkan sifatnya si kata pertama. Misalnya ar-rajulu as-solihu, ya, memakai alif lam semuanya. Ar-rajulu as-solihu, laki-laki yang solih itu loh, ya, yang tadinya seharusnya kalimat sempurna, tetapi kata keduanya dikasih alif lam, maka tidak lagi menjadi kalimat sempurna. Perlu ada khobar lagi. Ar-rajulu as-solihu, laki-laki yang solih itu loh. Kenapa? Ar-rajulu as-solihu itu kenapa? Di mana? Bagaimana? Ya, masih perlu khobar. Begitu pula dengan al-mar'atu as-solihatu. Ya, perempuan yang solihah itu loh. Kenapa? Ngapain? Kemana? Bagaimana? Ya, al-mar'atu as-solihatu. Begitu pula al-masjidul jamilu. Al-masjidu al-jamilu. Masjid yang bagus itu loh, ada apa sih? Di mana sih tempatnya? Ya kan? Maka perlu khobar. Ya, begitu pula dengan as-saburatu an-nadhifatu. Ya, ala kulli hal untuk khobar itu ciri khasnya adalah bentuknya nakiroh. Nakiroh itu tidak bertanwin. Maaf, nakiroh itu yang bertanwin. Oke ya, Zaidun muslimun, ar-rajulu solihun, al-mar'atu solihatun, al-masjidu jamilun, as-saburatu nadhifatun. Baik, di sini kita baca penjelasannya. Jika kita perhatikan kata pertama yaitu Zaid, kemudian ar-rajulu yang artinya laki-laki tadi, al-mar'atu yang artinya perempuan, as-saburatu yang artinya papan tulis. Dari contoh atau semua contoh di atas, maka kita dapati semuanya adalah isim beral, ya. Isim yang ada alnya kecuali Zaid, ya. Zaid termasuk isim ma'rifah yang kita singgung tadi karena dia adalah alam. Ya, kita singgung tadi kalau ma'rifah, isim ma'rifah itu ada macam-macamnya. Di antaranya adalah isim beral, maksudnya isim yang ada alif lamnya. Kemudian alam. Oke ya.
Inilah yang disebut dengan isim ma'rifat, yaitu isim yang bermakna khususnya dengan tanda al atau nama sesuatu, orang atau tempat. Oke ya, Zaid termasuk isim ma'rifah karena nama orang, alam, ya nama orang masuk ke alam. Meskipun tidak memakai al, walaupun Zaid tidak memakai al, ya jadi nama-nama kita ini ya kan nggak pakai al, ya karena kita alam, ya. Vina, Naila, Indah, ya. Umunada dan seterusnya ini termasuk alam ya dan alam itu adalah bagian dari isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu boleh ditambahin arti itu. Nah, untuk memanai tadi ar-rajulu solihun. Ar-rajulu solihun. Maka kita bilangnya laki-laki itu loh bisa diartikan kayak gitu. Atau laki-laki ini loh ya kalau ternyata laki-lakinya ini ada berada di kita, berada di samping kita. Ya, laki-laki ini loh dia ada seorang yang solih ya atau misalnya rojulnya ada agak jauh dari kita. Kita bilang ke teman kita, ar-rajulu solihun, laki-laki itu loh soleh. Ya, begitu dengan almar'atu solihatun. Ya, jadi bisa ditambahin arti itu ataupun ini, tergantung dianya ada di mana. Yang jelas udah tertentu nih laki-lakinya. Oke, itu termasuk isim yang kemasukan alif lam. Ya, sudah kita ketahui orangnya ini loh yang kita maksud. Jika kita perhatikan lagi, maka kita dapati semuanya berharokat dhammah atau dhammatain. Dhammatain itu dhammah tanwin. Dhammatain itu artinya sendiri adalah dua dhammah. Dhammatain, dua dhammah. Dua dhammah itu ya dhammah tanwin kalau di bahasa Indonesia kan ya dhammah tanwin. Disebabkan isim ma'rifah ini berada di awal kata maka dinamakan mubtada dan mubtada hukumnya marfu. Tadi kita sudah singgung kaidahnya mubtada selalu marfu. Kaidahnya mubtada selalu marfu dan tanda marfu itu adalah dhammah ya. Mau baik doma atau domaten nggak masalah. Yang penting kita bilangnya mubtada marfu dengan dhammah ya, mubtada marfu dengan dhammah. Jika kita perhatikan kata kedua dari semua contoh, maka kita dapatkan kata-kata tersebut mengabarkan atau menjelaskan kondisi mubtada. Ya, tadi kita sudah singgung kalau di dalam jumlah ismiyah itu ada dua rukun penting yang harus terpenuhi biar menjadi kalimat yang sempurna, yaitu mubtada dan khobar. Ya, kalau ada mubtada harus ada khobarnya. Oleh karena itu, ia dinamakan khobar, kata yang mengabarkan, menjelaskan kondisi mubtada untuk menjadi kalimat sempurna. Kalau kita perhatikan lagi, semuanya berharokat dhammatain, dhammatain, ya, dhammatain itu dhammah tanwin. Maka khobar hukumnya marfu. Lagi-lagi kaidah untuk khobar, ya, khobar selalu marfu. Jadi di dalam jumlah ismiyah ada dua rukun penting, mubtada dan khobar. Kaidahnya keduanya sama-sama marfu. Dan tanda rofa itu normalnya dhammah. Tanda rofa normalnya dhammah atau dhammah tanwin. Dhammah tanwin, maaf. Baik. Jika kita perhatikan di sini, mubtada dan khobar, maka kita dapatkan keduanya harus sama dalam mudzakkar, ya, dan muannas. Maksudnya, jika mubtada adalah muannas, maka khobarnya ikut muannas. Tanda muannas ditandai dengan tak marbutoh yang nempel pada akhir kata atau menunjukkan perempuan. Biasanya antara mubtada dan khobar cocok ditambahin arti adalah atau ialah. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Kalau mubtada'nya dia mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar. Seperti contoh Zaidun muslimun, nggak boleh Zaidun muslimatun, nggak boleh. Oke ya, kita sudah singgung ciri khas dari mu'annas. Ciri khas dari mu'annas itu berakhiran tak marbutoh, ciri khasnya. Ya, muslimun, muslimatun, mukminun, mukminatun, kafirun, kafirotun, ya. Muallimun, muallimatun, tolibun, tolibatun. Ciri khas dari mu'annas itu adalah berakhiran tak marbutoh. Tapi memang ada pengecualian. Tidak semuanya yang ada tak marbutoh selalu mu'annas. Ada pengecualian di situ. Waktu itu Pak PR sebelumnya ada yang terkecoh ya. Usamatu. Usama tuh itu nama laki-laki.
ya Usamah ya. Tapi ada yang mengatakan mufrad muannas ya karena ada tak marbutohnya ya. Ya, jadi tidak semua nama laki-laki yang ada tak marbutohnya itu muannas. Kita lihat Usamah ya laki-laki Usamah meskipun ada tak marbutoh. Contohnya lagi siapa? Hamzah. Hamzah tuh ya pamannya Rasulullah yang bernama Hamzah itu pakai tak marbutoh Hamzah, tapi dia mufrad mudzakkar. Muawiyah ya Muawiyah tuh ya Muawiyah juga itu pakai tak marbutoh. Maisarotu Maisaroh itu juga nama laki-laki ya, pakai tak marbutoh ya. Baik, yaitu pengecualian ya, pengecualian. eh, jadi ada nama laki-laki yang memang ada tak marbutohnya. Baik, kalau mubtada'nya di sini mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. Zaidun muslimun, ya. Ar-rajulu solihun, nggak bisa bilang ar-rajulu solihatun, tidak boleh ya. Almar'atu solihatun. Lihat almar'atu muannas, mufrad muannas, ya, solihatun dia juga harus muannas. Al-masjidu jamilun. Al-masjidu mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. As-sabburatu nadhifatun. Nah, as-sabburatu muannas, mufrad muannas ada tak marbutohnya, artinya papan tulis. Khobarnya pun juga harus muannas. Ya, jadi kaidahnya dalam mubtada dan khobar ya. Ya, dalam kaidahnya mubtada dan khobar keduanya sama-sama marfu. Ya, tanda rofaknya normalnya dhammah atau dhammatain. Oke. Apabila mubtada'nya mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar. Apabila mubtada'nya muannas, maka khobarnya harus muannas. Nah, ini kalau kayak gini perlu latihan juga ini. Zaidun mufrad mudzakkar ditulis biar kita nggak lupa yang bab yang pertama waktu itu kita singgung. Muslimun ya mufrad mudzakkar. Zaidun mubtada' marfu dengan dhammah. Muslimun khobar marfu dengan dhammah. Ar-rajulu mufrad mudzakkar. Dia mubtada marfu dengan dhammah. Solihun dia mufrad mudzakkar. Ya, keadaannya atau posisinya sebagai khobar marfu dengan dhammah. Al-mar'atu mufrad muannas. Dia sebagai mubtada marfu dengan dhammah dan seterusnya. Ya, jadi prakteknya seperti itu. Baik. Nih, hukum mubtada sama dengan marfu. Hukum khobar sama dengan marfu. Ini kaidahnya, sudah nggak bisa diganggu gugat ya. Kaidah mubtada dan khobar selalu marfu. Begitupun dengan fa'il. Kalau kita ingat bab yang kedua, fi'il, fa'il, dan maf'ul bihi. Fa'il selalu marfu. Kalau fi'il bagaimana Mbak Vina? Fi'il ada pembahasannya sendiri, nggak selalu marfu. Ya, fi'il itu nggak selalu marfu. Ya. Nanti kita bahas insya Allah kapan-kapan. Nah, adapun i'rab untuk contoh kalimat di atas, nih Zaid hukumnya marfu. Ini disebutkan Zaid hukumnya marfu karena menjadi mubtada. Muslimun hukumnya marfu karena menjadi khobarnya Zaid. Ini terlalu panjang, kita cukup mengi'rabinya Zaid sama kita bilang i'rabinya mubtada marfu dengan dhammah. Oke, mubtada marfu dengan dhammah. Muslimun khobar marfu dengan dhammah. Ya, seperti itu cara mengirobnya ya. Jadi nggak perlu Zaid hukumnya marfu karena menjadi mubtada. Nggak usah. Mubtada marfu dengan dhammah. Ya, yang pertama kita lihat adalah posisinya kata itu di mana. Posisinya kata itu sebagai apa? Nah, kalau sudah tahu sebagai mubtada, maka kita sudah tahu kaidahnya. Mubtada i'rabnya selalu marfu. Maka kita bilang mubtada marfu. Tanda rofa itunya normalnya bagaimana? Normalnya dengan dhammah. Ya, singkat ya, mubtada marfu dengan dhammah. Begitupun dengan khobar. Khobar marfu dengan dhammah. Ya, dan seterusnya. Nah, untuk kasus mubtada, jika ingin i'rab yang lebih detail, sertakan pula alasan kenapa menjadi mubtada. Nah, kalau mau detailnya ya dikasih tahu kenapa sih dia mubtada. Contohnya nih, Zaid hukumnya marfu karena menjadi mubtada, yaitu isim ma'rifat di awal kalimat. Nah, ini terlalu panjang, ya. Yang penting tadi yang sudah saya sampaikan tadi, ya, cara mengi'rabinya singkat saja, mubtada marfu dengan dhammah. Khobar marfu dengan dhammah. Begitu saja. Insya Allah bisa difahami ya, Mbak Naila, Insya Allah. Mbak Indah. Ya, bisa Mbak, Nah, Insya Allah. baik.
Kesimpulannya, kalimat dalam bahasa Arab ada dua pola. Tuh ya, ada dua pola. Kalau nggak jumlah fi'liyah yang dimulai dengan fi'il dan fa'il, maka jumlah ismiyah yang dimulai dengan isim, ya, yang ada dua rukun penting yaitu mubtada dan khobar. Setiap mubtada pasti butuh khobar untuk menjadi kalimat sempurna, sebagaimana setiap fi'il pasti butuh fa'il. Jika ada perbuatannya, pasti ada yang berbuat. Ya, ada fi'il, pasti ada fa'ilnya. Hukum mubtada dan khobar adalah marfu'. Hukum mubtada dan khobar adalah marfu'. Sama juga dengan fa'il. Hukum fa'il selalu marfu'. Baik. Yang soal A, B bisa diisi masing-masing. Nah, di sini anggaplah kalimat di bawah berbahasa Arab. Tentukan mana kalimat yang berpola mubtada dan khobar. Tadi sudah kita singgung ya. Sudah kita singgung pekan lalu atau belum ya yang ini? Sufyan pergi ke sekolah, Syafi'i menghafal Al-Quran. Sudah belum ya? Belum. Minggu lalu ada sedikit contoh itu. Oh, tapi yang ini Belum. belum ya? Belum. Belum ini. Baik. Oke. Yuk anggaplah ini adalah bahasa Arab. Coba Mbak Naila, yang pertama, Sofyan pergi ke sekolah. Baik. Eh, Sofyan pergi mubtada, Oke. mubtada marfu dengan doma ke sekolah, kobar, kobar marfu dengan doma. Baik. Ada yang mau kasih jawaban? Mbak Indah Wulansari mau kasih jawaban yang nomor satu? Versi yang beda atau sama kayak Mbak Naila? Mana? Sama, sama, sama Ustazah. Sama ya? Oh, oke. Heeh. Ada versi yang lain. Mbak Nur Hidayah, Anda mau versi lain atau sama? Beda. Hah? Beda. Beda. Oke, gimana? Bedanya gimana? Kalau Sufyan itu mubtada, kalau Oke. pergi fi'il mudhari fi mahal rofa khobar. Ahsanti ya. Eh diingat lagi ya Mbak Naila ya. Oh iya 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 Pergi iya itu kan fiil ya. iya Nggak, iya oh, iya iya. ya, pergi itu Heeh. kan kita kan pekerjaan, pergi. Iya, Mbak Indah juga ya, Mbak Indah Wulansari ya. Pergi itu fiil, fiil itu mustahil isim. Mubtada, mubtada itu selalu isim. Perginya ini kan fiil. Jadi dia nggak Iya. bisa sebagai mubtada. Sofyan pergi nggak bisa sebagai mubtada. Sofyannya oke, mubtada. Perginya itu adalah fiil ya. Tergantung mau kita mau pakai fiil mudhari atau fiil madhi terserah kita. Oke ya? Iya. Nah, fiil waktu itu kita sudah singgung ya. Bila ada isim kemudian disusul dengan fiil, maka kita bilang fiil apa dulu? Fiil madhi kah atau fiil mudhari kah? Fi mahal rofa khobar. Posisinya memang sebagai rofa khobar, tapi dia sendiri adalah fiil. Masih ingat ya? Ya, masih Mbak Vina. Baik. Iya. Ke Kemarin sekolahnya emang nanti agak dulu. ragu, kemarin pas mau jawab juga agak ragu-ragu kok ada tiga ya. Pergi ini fiil. Karena pertanyaannya mubtada sama khobar, jadi fokusnya ke mubtada sama khobar aja. Betul, Iya benar. betul. Nah, yang ngerjain PR yang start ke saya juga, nah, semuanya nanti jadi yang mubtada khobar semuanya. Iya, berarti salah. Makanya kita perlu apa namanya perhatikan karena sudah kita singgung ya, dari bab per bab itu saling berkaitan. Oke, dari bab per bab saling berkaitan. Baik, untuk ke sekolahnya sendiri nanti kita akan bahas pada bab selanjutnya. Ada nanti bab jar majrur. Oke, jar majrur. Kita fokusnya ke ini dulu. Sofyan perginya dulu tadi. Bisa difahami ya dari sini ya. Baik. Yuk, Mbak Naila lagi yuk. Syafi'i menghafal Al-Quran. Yuk, masih. Eh, Syafi'i mubtada, Oke. menghafal fiil, Fi fiil mahal. mudore, Iya. al khobar, fiil Fi mahal, mahal. Rofa. fiil mahal, rofa khobar, Ahsan. Oke. Al-Quran khobar. Al-Quran dari eh, kalau fi mahal rofa khobar sudah berarti khobarnya ya menghafal Oh, tadi fi oh mahal. iya, iya. Nah, sekarang Hmm. jadi Al-Qurannya apa nih? Yuk, aku tulis dulu di sini. Syafi'i. Tulis bersama ya. Syafi'i. Oke. Syafi'i yahfadzu al-Qur'ana.
Syafi'i yahfadzul Qur'ana. Syafi'i loh sedang menghafal Al-Qur'an. Baik. Syafi'inya tadi betul. Syafi'i sendiri tadi Syafi'i mubtada marfu dengan dhammah. Mubtada mubtada marfu dengan dhammah. Baik. Nah, kita perhatikan dulu. Syafi'i, padahal kalau yang dengan dhammah kan tadi kan jelas kayak Zaidun, at-tolibatu, al-mar'atu, ya. Terus apa lagi? Al-muallimatu, ya kan? Nah, semuanya itu kelihatan domah-domahnya, ya enggak? Zaidun, ya enggak? Kelihatan enggak? Terdengar Ya, jelas kan? Zaidun, ya kan? Nah, kalau Syafi'i, mana domahnya? Syafi'i, mana domahnya? Ya enggak? Kelihatan enggak domahnya untuk yang Syafi'i? enggak. Enggak, maka kita bilangnya mubtada marfu dengan dhammah muqaddarah. Oh, Nah, jadi marfu ya, tanda dhammah ya, tanda marfu dengan dhammah itu bisa dibagi dua. Bisa dhammah dzohiroh, dzohiroh, dhammah dzohiroh, dzohiroh itu yang tampak. Oke, yang tampak. Domahnya kelihatan. Zaidun, kemudian almar'atu, ar-rajulu, as-saburatu, al-masjidu. Itu dhammah dhahirah. Ya, jadi kalau tadi Zaidun, gimana kita bilangnya? Zaidun mubtada marfu dengan dhammah dhahirah kalau mau. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi yang untuk Syafi'i yang dhammahnya enggak kelihatan, maka kita bilang mubtada marfu dengan dhammah muqaddarah. Ya. Jadi ada dhammah dhahirah, ada dhammah muqaddarah. Ada dhammah dhahirah sama yang kedua apa? Dhammah apa, Ummahat? Muqaddarah. Muqaddarah. Oh, Muqaddarah darah. itu diperkirakan itu dhammah, ditakdirkan itu Darah. dhammah. Oke. Memang karena mubtada itu selalu marfu. Marfu tandanya itu adalah normalnya dhammah. Oke. Jadi itu muqaddarah ya, nggak nampak, nggak kelihatan. Diperkirakan itu dhammah, memang itu dhammah sebenarnya. Syafi'iyu ya seterusnya ya, tapi ada yaknya Syafi'i ya biar biar apa namanya? Mudah diucapkan. Syafi'i ya yahfadul Quran. Contohnya lagi misalnya nama saya Vina ya kan? Vina. Kita bilangnya juga misalnya Vina tolibatun. Vina adalah seorang murid. Vina, maka kita bilang mubtada marfu dengan dhammah muqaddarah. Ya enggak? Karena enggak ada dhammahnya sebenarnya. Mana dhammahnya? Kalau yang zohiroh nggak apa-apa, nggak usah dibilang zohiroh nggak apa-apa, karena jelas itu domah, kelihatan. Bisa difahami nggak? Ya. Baik. Ada lagi, Sama. ya. Kalian siapa? Umu nada, nada, nada sendiri, nada. Tuh, ini juga, ya, domah muqaddaroh, ya, domah muqaddaroh. Siapa lagi? Banyak, ya, banyak nama-nama yang nggak kelihatan domahnya, ya. Jadinya untuk Syafi'i mubtada marfu dengan dhammah muqaddar. Syafi'i. Baik. Sekarang untuk yahfazu. 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 Saya pakai fiil mudhari. Oke. Kita bilangnya fiil mudhari fi mahal fiil mudhari fi mahal rofa rofa khobar. Oke ya? Syafi'i yahfadzu. Ya, fi ilmu dhari, fi mahal itu posisinya itu sebagai rofa khobar. Cuma bentuknya dia bukan isim, melainkan fi'il mudhari. Jelas dari sini ya? Baik. Sekarang Al-Qur'an. Al-Qur'an. Nah, kira-kira ada yang mau tebak nggak ya?
Jawab nggak ya? Al-Qur'ana sebagai apa ya? Al-Quran sebagai ini Maf'ul apa? bihi. Maf'ul bihi. Ahsanti sebagai maf'ul bihi. Sebagai maf'ul bihi. Maf'ul bihi kaidahnya waktu itu selalu apa ya? Mansub. Maf'ul Kalau bihi mansub. Mansub. Dengan apa ya normalnya? Dengan harokat apa? dengan doma. Fathah. Maf'ul bihi kaidahnya selalu mansub. Normalnya tanda nasabnya apa? Doma. Fathah. 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 Ahsantum. Ya, bukan dhammah ya. Mustahil maf'ul bihi dhammah. Nggak mungkin. Oke. Maf'ul bihi selalu mansub. Mansubnya, tandanya, normalnya dengan fathah. Oke. Lah kok bisa maf'ul bihi? Iya, karena yahfadu di sini fi'il. Fi'il. Nah, katanya fi'il membutuhkan fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya itu domir, kata ganti. Ya, kata ganti. Jadi di sini kita bilang fa'ilnya, fa'il, domir, domir, oke, mustatir. Ya, domir, huwa aja, domir huwa. Ya, untuk fa'ilnya, domir huwa. Huwa, kata ganti, dia laki-laki ke siapa? Ke si Syafi'i-nya. Paham ya? Kan kita kan sudah ngafal tuh. Huwa, huma, hum, ya kan? Apa yaf'alu atau yuridu, yuridani. Begitu pula dengan yahfadu. Yahfadu, yahfadhoni, yahfaduna. Ya. Berarti yahfadu untuk domir apa? Untuk domir huwa. Mudhari. Nah, fa'ilnya ini domir huwa. Oke, huwanya ke siapa? Ke Syafi'i ini. Bisa difahami ya? Jadi yahfadu al-Qur'ana, yahfadul Qur'ana, atau kita bisa bilang gini, yahfadul Qur'ana, kalau mau digabungkan. Yahfadu al-Qur'ana. Yahfadzu al-Qur'ana kita bisa bilang gini. Jumlah fi'liyah fi mahal rofa khobar. Nah, selesai deh urusannya. Syafi'i yahfadul Qur'an. Syafi'i mubtada marfu dengan dhammah muqaddarah. Kalau ada mubtadanya selalu ada khobarnya. Khobarnya mana? Khobarnya di sini yahfadul Qur'ana. Dia berupa jumlah fi'liyah karena dimulai dengan jumlahnya yahfadu dengan jumlah fi'il dengan fi'il yahfadu yahfadul Qur'ana. Jadi di sini kita bilang yahfadul Qur'ana jumlah fi'liyah fi mahal rofa khobar. Kalau dijabarkan yahfadu fi'il mudhore. Kalau dijabarkan bisa gini, maaf, fi'il mudhore marfu dengan dhammah, fi'il mudhari marfu dengan dhammah. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya domir huwa. Ya, huwanya merujuk ke Syafi'i. Al-Qur'annya sebagai apa? Sebagai maf'ul bihi. Mansub dengan fathah. Itu kalau mau dijabarkan untuk yahfadul Qur'an. Paham ya insya Allah ya? Jadi Syafi'i mubtada khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Catatan ini. Yuk kita tulis bareng-bareng yuk. Bentuk khobar. Bentuk khobar ada tiga macam. Bentuk khobar ada tiga macam. Kita kan lagi ngomongin mubtada dan khobar nih, ya, biar nggak bingung. Kita apa namanya kasih tahu dulu bentuk khobar ada tiga macam. Yang pertama bentuk khobarnya berupa mufrad. Berupa apa? Umahat, akhwat? Mufrad. 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 Mufrad itu tunggal. Oke? Mufrad yang kita sebutkan tadi, contoh-contoh tadi. Zaidun muslimun. Nah, tunggal muslimun. Oke? Muslimun. Ya. Zaidun muslimun.
Al-mar'atu solihatun. Nah, itu bentuknya mufrad ya. Oke. Kemudian apa lagi? Tadi as-sabburatu nadhifatun. Nadhifatunnya juga mufrad. Oke ya. Ini gampang ya. Jadi yang mufrad yang sudah kita pelajari. Oke ya. Paham dari sini insya Allah? Ya, Baik. Allah. Sekarang bentuk khobar yang kedua adalah berupa jumlah. Nah, nih. Bentuk yang kedua adalah berupa jumlah. Bisa jumlah fi'liyah, bisa berupa jumlah, bisa berupa jumlah fi'liyah. Karena tadi jumlah ada berapa tadi? Dua kan? Jumlah fi'liyah dan jumlah Ya, ismiyah. Ismiyah. Liyah bisa juga berupa jumlah, bisa berupa jumlah ismi, ismi. Ismiyah. Oke ya? Jadi macam yang kedua berupa jumlah. Ya, jumlah bisa berupa jumlah fi'liyah, bisa berupa jumlah ismiyah. Yang jumlah berupa jumlah fi'liyah yang kita tadi, yang kita singgung tadi. Syafi'i yahfadul Qur'ana. Syafi'i yahfadul Qur'ana. Ya enggak? Ya, Khobarnya berupa apa? Jum, jumlah. 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 Tepatnya jumlah apa? Fi'il. Jumlah fi'liyah. Oke? Ya, Dari sini paham ya? Jadi ya. kita bilang jumlah fi'liyah fi mahal rofa khobar. Baik, adapun jumlah ismiyah, nah Muhammadun, contohnya Muhammadun, kita bilang Muhammadun baituhu kabirun. Muhammadun baituhu kabirun. Kelihatan nggak ya Muhammadun baituhu kabirun yang saya tulis? Kelihatan Mbak Vina? Baik. Hmm. Baik, lihat ya. Muhammadun. Pertama kali kita lihat, oh ini jumlah ismiyah nih. Karena dimulai dengan isim nih, yaitu Muhammad. Muhammad ini adalah alam. Dia isim ma'rifah, dia alam. Oke. Nah, mubtada itu selalu marfu. Maka kita bilang untuk Muhammadun, oke, mubtada marfu dengan dhammah. Ada marfu dengan dhammah. Kalau ditanya alasannya, kenapa dia marfu? Karena mubtada selalu marfu. Baik. Kenapa dengan dhammah? Ya karena si Muhammad berupa mufrad. Ya, kalau mufrad, mubtadanya berupa mufrad, mudzakkar, ya, atau mufrad muannas, maka dia selalu marfunya dengan dhammah. Nanti ada ya marfunya nggak dengan dhammah, melainkan dengan waw. Nanti ada marfunya dengan alif. Nanti ada ya marfunya dengan itu dulu ya dengan waw dan dengan alif untuk isim dan dengan dhammah, tapi normalnya dengan dhammah. Oke ya. Nah, kok tahu kalau Muhammad itu mubtada ya karena dia isim 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 ma'rifat yang berupa alam. Jadi Alam. ala kulli hal ya untuk mengirobinya Muhammadun mubtada marfu dengan dhammah. Baik, nggak usah dijelasin dohiro nggak apa-apa karena memang sudah kelihatan tuh Muhammadun dun ya enggak. Sekarang khobarnya mana nih? Khobarnya yaitu baituhu kabirun baituhu kabirun ya. Muhammad itu loh yang rumahnya besar. Nah, Muhammad itu loh rumahnya besar. Nah, kayak gitu. Oke ya. Kita bilangnya apa? Baituhu. Baituhu kabirun itu kan juga jumlah, jumlah ismiyah. Karena dimulai dengan isim bait. Ya enggak? Bait itu kan isim, artinya rumah. Berarti kita bagaimana mengiropinya? Baituhu kabirun. Jumlah ismiyah fi mahal rofa khobar. Udah selesai deh.
Ya. Kalau ada mubtada selalu ada marfu. Marfunya berupa jumlah ismiyah. Oke ya? Jadi nggak selalu marfunya itu maaf khobarnya nggak selalu Ini. mufrad. Iya, ya bisa jadi jumlah. Bisa difahami ya? Bisa difahami dari sini insya Allah. Ya. Baik. Nah, Sama. macam yang ketiga tadi kan bisa berupa mufrad, bisa berupa jumlah. Nah, macam yang ketiga bisa berupa syibih. Nah, ini ada istilah lagi nih, syibih jumlah. Syibih jumlah. Syibih itu yang menyerupai. Syibih jumlah. Syibih. Syibih. Ya, menyerupai jumlah. Ya, ini ada dua keadaan ini. Ada dua keadaan. Syibih jumlah. Ada kedua keadaan. Ada dua macam syibih jumlah itu. Yang pertama, jar dan majrur. Nah, kita akan bahas jar majrur. Baik. Yang kedua, apa? Dzarf. Dzarf. Dzarf zaman. Dzarf zaman atau makan. Dzarf zaman dan makan. Kelihatan nggak di sini? Masih kelihatan ya? Kelihatan. Masih. Ya. Khobar yang ketiga, yang macam yang ketiga yaitu berupa syibih jumlah. Bukan jumlah, melainkan syibih jumlah. Syibih itu menyerupai jumlah. Bentuknya hanya ada dua. Kalau nggak jar dan majrur, ya dzorf. Dzorf. Nanti ada pembahasannya, dzorf itu apa. Nah, jar majrur juga ada pembahasannya nanti di bab berapa nanti di buku ini. Oke, akan membahas jar majrur. Tapi saya kasih contohnya aja. Contohnya di sini misalnya saya bilang at-tolibatu. At-tolibatu. Apa arti at-tolibatu ya? Siswa. Ya, Siswa. siswa atau siswi. Sis- Siswi. 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 Oke, ada tak Siswi. marbutohnya. Kalau Siswi. siswa apa? Tolibah. Tolibu. Tolibat. Tolibu. At-tolibu. Ya. At-tolibu. Ya, bisa difahami ya. At-tolibatu fi al-fasli. Siswi itu loh ada di kelas. Nah, siswi itu loh berada di kelas. Nah, mengiropinya bagaimana? At-tolibatu karena ini adalah jumlah yang dimulai dengan isim yaitu at-tolibatu, maka kita bilang at-tolibatu mubtada marfu dengan dhammah. Mubtada marfu dengan dhammah. Baik. Sekarang fil fasli. Fil fasli. Saya hapus dulu ini biar enak. Nah, fil fasli. Fil faslinya fi al fasli. Fi al fasli. Kita bilangnya apa? Syibih jumlah. Nggak lagi jumlah. Oke, syibih jumlah fi mahal rofa khobar. Oke ya. Syibih jumlah fi mahal rofa khobar. Bisa difahami insya Allah? Ya. Fi di sini adalah huruf jar. Fi di sini ada huruf jar. Huruf jar itu ada banyak. Nanti kita akan pelajari di bab selanjutnya. Insya Allah ada bab jar dan majrur. Oke, jar dan majrur. Setiap mendapati huruf jar, kaidahnya yuk ditulis. Setiap mendapati huruf jar, maka oke, setelahnya dinamakan, maka setelahnya atau setelah huruf jar
Maka setelah huruf jar dinamakan isim majrur. Dinamakan isim majrur. Ya, ada istilah baru lagi. Setiap mendapati huruf jar, maka setelah huruf jar dinamakan isim majrur. Contohnya lagi, ila misalnya. Ila al-madrasah. Ila, ila juga termasuk huruf jar. Fi termasuk huruf jar. An termasuk huruf jar. Oke. Nah, setelah huruf jar itu namanya isim majrur. Isim majrur itu tandanya ya majrur. I'rab kan kita masih ingat ya, i'rab ada 4. Ada marfu, ada mansub, ada apa? Majrur, dan ada majzum. Untuk isim nggak ada majzum. Untuk isim hanya 3 aja tadi. Marfu, mansub, dan majrur. Nah, isim majrur selalu majrur. Oke ya, isim majrur selalu majrur. Berarti tanda normalnya berharokat kasroh. Nah, jadi kayak gini. Fi al-fasli. Al-fasli sendiri bagaimana mengirobinya al-fasli? Ya, fi al-fasli kan tadi at-thalibatu fi al-fasli. Oke, fi sendiri adalah huruf jar. Nah, untuk detailnya ya. At-thalibatu mubtada marfu dengan dhammah. Fi al-fasli syibih jumlah fi mahal rofa khobar. Detailannya, fi sendiri adalah huruf jar. Huruf jar. La mahalla lahu, la mahalla, la mahalla lahu minal i'rob. Fi sendiri huruf. Huruf itu nggak ada tempat di dalam i'rob. Mbak, huruf itu i'robnya apa? Nggak ada. Huruf nggak punya i'rob. Yang punya i'rob itu fiil dan isim. Ya nggak? Maka kita bilang huruf fi itu huruf jar. Ya. Nah, perlu Ya. diketahui juga huruf tuh banyak ya macam-macamnya. Nggak hanya huruf jar aja. Kita bahas huruf jar dulu karena kita lagi ngomongin syibih jumlah. Fi adalah huruf jar. Salah satu dari huruf jar itu ada fi. Nah, saya tulis di sini huruf jar la mahalla lahu minal i'rab. La itu enggak. Mahal itu menempati, enggak punya tempat. Minal i'rab daripada i'rab. Bisa difahami ya? Jadi huruf itu nggak punya tempat dalam i'rab. Jadi nggak seperti mubtada. Kita mubtada bilang marfu. Iya, karena mubtada ada i'rabnya, memang marfu kaidahnya. Mubtada marfu dengan dhammah. Tapi kalau fi kita bilangnya huruf jar la mahalla lahu minal i'rab. Oke ya. Hmm. Baik, kemudian al-faslinya. Al-faslinya adalah isim majrur. Al-fasli isim majrur. Tadi kaidahnya, setiap kita mendapati huruf jar, maka setelah huruf jar dinamakan isim majrur. Maka al-fasli di sini kita bilangnya isim majrur. Oke? Isim majrur dengan kasroh. Ya. Isim majrur dengan kasroh. Fasli. Fil fasli. Contohnya lagi, ilal madrosati. Ila al madrosati. Termasuk huruf jar ila namanya. Ila hurufnya. Ila al madrosati. Jadi nggak mungkin. Fil fasla nggak mungkin. Fil faslu nggak mungkin. Ilal madrasata nggak mungkin. Ilal madrasatu nggak mungkin. Karena kaidahnya isim majrur ya majrur. Oke? Normalnya dengan kasroh. Normalnya dengan kasroh. Kalau kita dapati hadis, kalau kita baca hadis misalnya. An Abi Hurairota. Ya, an Abi atau an Ummi Salamah. An Ummi. Nggak an Umma. Tetapi an Ummi. An ummi. Kenapa? Ya kan? Karena an itu adalah an, ya. An ini termasuk huruf jar. Jadi di antara huruf jar ada fi, artinya di atau di dalam.
atau pada, fi, ya. Fi itu bisa di dalam, bisa pada. Ya. Kemudian ada ila, artinya kepada, bisa ila. Kemudian an tuh dari, diriwayatkan dari Ummi Salamah, ya Ummu Salamah. Maka kita bilangnya an Ummi Salamata, ya. Atau anin nabiyyi misalnya dari Nabi Muhammad SAW tuh. Anin nabiyyi. Maka kita mendapatkan an-nabi di sini bukan anin nabiyya, melainkan anin nabiyyi, yi, berharokat kasroh karena isim majrur ya majrur. Atau an Rasulillah misalnya an Rasuli, nah Rasuli, Rasulillah, Rasuli, li nggak bisa an Rasulullah, nggak bisa an Rasulullah, nggak bisa. Jadi dia harus an Rasuli, li, ya. Ala kulihal nanti jar majrur akan ada pembahasannya. Ini buat pengetahuan dulu. Bisa difahami ya? Nah, tadi ya, khobar berupa syibih jumlah. Syibih jumlah itu bisa berupa jar dan majrur. Dan yang kedua bisa berupa dzarf. Bisa berupa dzarf. Dzarf itu kata atau isim yang menunjukkan, kata yang menunjukkan tempat atau zaman. Contohnya misalnya, tahta. Nah, termasuk dzarf itu adalah tahta. Tahta artinya di bawah. Oke. Zaman itu menunjukkan masa. Makan bukan makan-makan kita makan ini enggak. Makan bahasa Arabnya memang makan. Ini tulisannya zaman tuh tulisannya seperti ini. Az-zaman, az-zaman. Oke. Zaman masa, waktu menunjukkan waktu atau makan. Al makan. Nah, al makan itu tempat, ya. Misalnya tahta, tahta apa ya? Tahta syajaroti, tahta syajaroti, tahta asyajaroti, di bawah pohon. Misalnya apa? Kita mendapati misalnya al-kursi, al-kursiyu, atau ya atau apa ya? Ya al-kursi aja, al-kursi tahta asyajaroti. Tahta ini adalah dzarf. Tahta yang menunjukkan tempat. Di mana sih kursi? Ada yang bertanya. Terus aku bilang al-kursi di bawah apa namanya? Pohon. Kursinya ada di bawah pohon tuh. Nah, tahta ini bukan huruf jar, melainkan dzarf. Dzarf makan yang menunjukkan tempat. Oke? Ala kulihal nanti ada pembahasannya. Cuma saya mau ngasih tahu i'rabnya tahta syajarah kita bilang syibih jumlah fi mahal rofa khobar. Oke, mubtada'nya mana? Mubtada'nya kursi. Khobarnya mana? Khobarnya tahta syajarah. Apakah dia berupa mufrad? Tidak. Apakah dia berupa jumlah? Tidak. Melainkan apa? Berupa syibih jumlah. Oke ya. Jadi kalau kita mendapati mubtada setelahnya khobar pasti harus ada khobarnya. Khobarnya bisa berupa mufrad yang kita bahas tadi yang mudah sederhana contohnya. Kemudian jumlah bisa jadi jumlah. Kalau jumlah kita perhatikan jumlah fi'liyah kah atau jumlah ismiyah kah. Ternyata bukan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Maka bisa dipastikan syibih jumlah. Syibih jumlah ini dua keadaan aja. Kalau nggak jar dan majrur, ya dzarf. Baik dzarf zaman ataupun dzarf makan. Nah, cara mengikropinya, kalau jumlah kita bilang jumlah fi'liyah fi mahal rofa khobar. Atau jumlah ismiyah ternyata jumlah ismiyah fi mahal rofa khobar. Atau ternyata syibih jumlah rofa fi mahal rofa khobar. Ya, seperti itu insya Allah ya. Umunada oke? Eh,
Belum belum begitu oke. Oh, oke. Nanti dengerin lagi ya. Mbak Fitra, oke? Ya. Nanti diulang lagi, Mbak. Baik. Mbak Mbak Mama Malika? Sedikit oke. Baik. Diulang-ulang nanti ya. Videonya Banyak diulang-ulang minumnya. ya. Ya. Baik. Yang si B belum ini. Belum ini, nggak apa-apa. Nanti ada pembahasannya. Ada bab lagi nanti. Jar majrur. Oke ya? Ala kulihal dia bukan berupa kalimat. Fi al-fasli kan nggak kalimat kan umun nada. Di dalam kelas. Tiba-tiba gila kita bilang dalam kelas. Apakah dia jumlah? Jumlah sempurna nggak? Fil fasli. Tidak. Tidak Enggak. sempurna itu. Iya, Tidak. enggak sempurna. Ya, harus ada sebelumnya. Ya kan? Iya. Nah, fil fasli itu dinamakan syibih jumlah, menyerupai jumlah. Dia kayak jumlah, tapi ternyata bukan jumlah. Kalau jumlah itu sudah seperti sempurna, sudah sempurna. Baik jumlah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Bisa difahami ya? Begitupun dengan kalau mufrad ya, khobarnya mufrad. Itu enggak sempurna dia. Tiba-tiba muslim. Ya, muslim ini bisa mubtada, bisa khobar, tergantung. Ya, tergantung peletakannya. Baik, baik pelan-pelan aja. Kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang tadi yang Sufyan pergi ke sekolah, Syafi'i menghafal Al-Quran. Malik adalah pelajar. Nah, Malik adalah pelajar gampang. Malik, Malik itu nama laki-laki. Malikun, Malikun, tulisannya Malikun. Oke, kita tulis Malikun, Malikun. Tolib. Nah, Malikun Tolib. Ya, Malik itu adalah seorang pelajar. Malik itu laki-laki. Malikun Tolibun. Baik, Malik mubtada marfu dengan tomah. Tolibun khobar marfu dengan tomah. Lagi, Islam adalah agama. Bilang agama, agama yang benar gitu ya. Jangan agama saja. Maka kita bilang al-Islamu dinu, dinu al-haq. Din itu agama. Al-Islamu dinul haqqi. Haqqi. Dinu al-haqqi. Islam adalah agama yang hak, agama yang benar. Al-Islamu mubtada marfu dengan dhammah. Dinu, nunya nih, dinu. Kita abaikan dulu al-haknya, kita bilang dinu. Nah, khobar marfu dengan dhammah. Oke ya? Dinul haq. Dinu khobar marfu dengan dhamma. Perhatikan, bedakan antara dinu dengan dainu. Dinu dengan kasroh artinya agama. Dainu dal pakai fathah artinya hutang. Ya, artinya hutang. Ini al-Islamu dinu al-haq. Islam adalah agama yang benar. Sekarang Al-Quran. Iya saya. Al-Qur'anu. Al-Qur'anu kalamullah. Kalamu, kalamu, kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah. Definisi dari Al-Quran adalah kalamullah. Ya, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Oke, melalui malaikat Jibril, di mana membacanya merupakan ibadah, di mana membacanya merupakan ibadah, dan Al-Quran sendiri merupakan mukjizat yang abadi sampai hari kiamat. Apa deh? Bisa difahami ya? Al-Quranu kalamullah. Baik, mungkin sampai sini dulu. Ini udah ditulis. Al-Qur'anu mubtada marfu dengan dhammah, kalamu mu kalamu khobar marfu dengan dhammah. Itu hah deh. Udah ya? Baik, sekarang yang tentukan mana yang khobar, mana yang mubtada, mana yang khobar sudah diisi ya waktu itu ya. 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 Baik.
Ad-darsu. Nah, lihat nih, jangan terkecoh. Yang nomor 3, nomor 4 nih. Ya. Hafidho Hamidun al-haditha. Yuhibbu Muhammadun al-madinata. Ini nggak langsung hafidho mubtada, diperhatikan ini. Dimulai dengan fi'il, tepatnya fi'il madhi. Berarti ini adalah jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il, yaitu fa'ilnya Hamidun. Fi'il fa'il ada maf'ul bihinya yaitu al-haditha. Al-haditha selalu mansub. Mansubnya normalnya dengan fathah. Yuhibbu Muhammadun yuhibbu. Waktu itu kita sudah singgung ciri khas dari fi'il mudhore dimulai dengan ya. Ya, dimulai dengan salah satu dari huruf anita. Ya, dan di sini dimulai dengan huruf ya yuhibbu. Kalau ciri khas fi'il mudhore di akhir hurufnya berharokat fathah. Hafidho. Hafidho. Oke, hafidho. Baik. Muhammadun fa'il, ada fi'il, ada fa'il. Habis itu al-madinata yaitu maf'ul bihi. Jadi bisa difahami ya? Nah, ini at-talibu mahirotun. Ini nih, sini. At-talibu mahirun. Yang tolong dikerjakan ya. Benar. Di mana letak kesalahan kalimat berikut ini? Tulis ulang kalimat yang benar. Tolong PR-nya ini yang E. At-talibu mahirotun. Az-zakatu wajibun. At-ta'allumu wajiban. Al-islamu dinun. Tolong apa namanya ditulis mana yang salah. Ini salah salah ya. Salah semuanya. Al-aqlamu maksurun. Ini juga salah ya. Ini ada perhatikan terakhir nih sebelum mengakhiri. Isim jamak. Isim jamak yang bukan manusia, maka statusnya dihukumi perempuan. Isim jamak, baik kita abaikan dulu aja yang nomor 5. Ya, kalau bisa dijawab, kalau belum bisa kita abaikan dulu. Oke ya, jadi PR-nya adalah 1 sampai 4 dan di-i'robkan. Setelah dibenarkan, di-i'robkan. Yang 5 kita insya Allah lanjut di pekan selanjutnya. Wallah ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon nanti di murojaah lagi. Ya, di murojaah lagi. Videonya juga didengar. PR-nya dikerjakan, latihan-latihannya. Sama PR-nya lagi, satu lagi. Hafidho dijadikan domir yang 14 tadi. Hafidho, hafidho, hafidhu, hafidhot, hafidhota, hafidh. Nah, hafidhta dan seterusnya. Dijadikan fi'il mudhari. Hafidhonya dijadikan fi'il mudhari. Yahfadhu, yahfadhoni, yahfadhuna dan seterusnya. Oke ya? Terima kasih. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.